Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nasa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al zalika yalqa asama yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amala sholiha wa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Al-Hi Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah maghrib rahimakumullah yang saya hormati. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Masih diberi kenikmatan sehingga kita bisa hadir di masjid menunaikan ibadah maghrib dan insya Allah sebentar lagi sholat isya berjamaah kita laksanakan pula dengan berjamaah. Kita bersyukur kepada Allah yang tak ternilai harganya, sehingga kita bisa duduk dengan tenang, rasa nyaman, rasa sejuk di dalam masjid raya kita ini. Karena Allah memberikan rahmat pada orang-orang yang berada di dalam masjid Allah untuk beribadah. Allah juga memberikan ampunan pada orang-orang yang senantiasa datang ke masjid untuk beribadah. Dan yang ketiga yang kita dapatkan di masjid ini adalah kesempatan untuk beristirahat. Bisa duduk-duduk, mau unju-unju, malah pen panek, kok latih siang hari, bisa kita istirahat di dalam masjid ini. Insya Allah rahmat Allah kita dapatkan, maghfirah Allah kita peroleh,
kesempatan beristirahat pun kita nikmati pada saat ini sampai waktu Isya masuk. Iko ada pak-pak, ibu-ibu, duduklah sambil mau unjur-unjur, malapen panek, sambil basanda. Ku ada nantakan tuak bana, ia lolo ayam je lah. Sambil mandangak kaji, enggak seayat, 2 ayat, insya-Allah kita sampaikan. Kemudian kita berselawat untuk Nabi kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah Maghrib rahimakumullah yang saya hormati. Kajian kita beberapa waktu yang lalu adalah penjelasan ayat-ayat Allah yang terdapat yang kita baca dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai seterusnya. Waktu yang lalu kita sudah sampaikan tentang ibadur Rahman. Siapa mereka yang termasuk orang-orang yang disebut dengan ibadur Rahman? Hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Hamba-hamba Allah yang penuh dengan keimanan. Maka dia mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Ada 8 onggok sifat-sifat hamba Allah itu. Di kajian kita ada 8 macam, 8 onggok. Istilah kita 8 onggok, 8 kelompok sifat-sifat hamba-hamba Allah itu. Dengan kajian ini kita merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir. Kita baca tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini untuk dapat kita jadikan panduan dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita mampu mengaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Baiklah, onggok yang pertama sudah kita sampaikan subuh beberapa waktu yang lalu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah itu kalau ia berjalan di muka bumi, ia berjalan dengan rendah hati. Dengan taat terhadap aturan-aturan lalu lintas. Untuk apa? Untuk menjaga keselamatan kita dalam perjalanan hidup kita ini. Itu sudah kita jelaskan minggu yang lalu. Kemudian orang-orang yang disebut hamba Rahman itu apabila dia dikhutubai oleh orang jahil, mungkin dicaci, mungkin dicela, mungkin dicamee, mungkin dicarani oleh orang-orang yang jahil, kalau salama dia membalas ucapan itu dengan ucapan-ucapan yang baik. Salama dia balas dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan. Juga sudah kita sampaikan panjang lebar waktu yang lalu. Kemudian onggok yang kedua, ayat yang kedua, wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama.
Hamba-hamba Allah itu ketika hidup di dunia ini, dia menggunakan sebahagian malamnya untuk ibadah. Jadi tidak lolok godangnya deh. Sebagian malam itu digunakan untuk ibadah. Sujud. Dan solat malam. Waktu malam itu ada dua macam solat sunat. Yang pertama solat malam. Yang kedua solat tahajud. Jadi berbeda antara solat malam dengan solat tahajud. Apa bedanya? Kalau solat malam kita boleh solat sunat selesai solat isya itu beberapa rakaat sampai mata takkan tua. Berapa waktunya, berapa rakaatnya silakan. Bagatolok. Itu solat malam. Kesempatan solat malam itu 3 waktu. Yang pertama awal malam. Awal malam. Sudah isya sampai mata takkan tua. Atau tengah malam. Ada kegiatan awak indak lolok sampai tengah malam. Terus tengah malam tu awak solat malam. Ada di penghujung malam, solat malam. Menjelang subuh. Dan yang kedua, pada malam hari itu ada solat tahajud. Kalau solat tahajud itu ada syaratnya. Tidur lebih dahulu. Lolok gak salayang lu. Tak sintak beko lalu. Baru awak berwudu, berdoa, solat malam, solat tahajud, dan solat witir. Jadi dalam satu malam itu tidak ada kita absen. Sekalipun hanya 2 rakaat, solat malam 1 witir. Jadi yang buajak apa ibu kita sama-sama. Kalau bisa satu malam itu jangan sampai absen kita solat sunat malam ataupun solat tahajud. Karena itu tanda-tanda sifat-sifat dari hamba-hamba Allah. Jadi jangan mudah aja menyabut hamba Allah. Hamba Allah 1,000. Hamba Allah 50,000. Hamba Allah 20,000. Jadi murah menyabui. Tetapi ciri-ciri orang yang disebut dengan hamba Allah itu, itulah kaji kita pada malam hari ini. Kemudian onggok yang ketiga, wallazina yaquluna rabbana srif anna azaba jahannam. Tiap-tiap solat itu dia berdoa kepada Allah. Nabi ngajarkan kepada kita, setiap solat ada doa yang perlu kita baca, diajarkan Rasulullah. Tentang doa terhindar dari azab neraka jahannam. Bila setelah kita membaca fil alamina innaka hamidum majid, Rasulullah mengajarkan sepotong doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu setiap solat diajarkan oleh Rasulullah supaya kita baca doa itu. Berlindung dari neraka jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung dari fitnah dunia, berlindung dari fitnah dajjal. Tiap solat, baik solat wajib maupun solat sunat, itu dianjurkan oleh Rasulullah membaca doa itu.
Bapak dan ibu-ibu. Selain dari itu, kita berusaha senantiasa berdoa. Di luar solat, Rabbana srif anna azaba jahannam. Ya Allah, hindarkanlah aku ya Allah, hindarkanlah kami ya Allah dari siksaan azab neraka jahannam. Selesai solat kita berdoa, karena azab jahannam itu tidak tanggung-tanggung. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Seburuk-buruknya azab adalah neraka jahannam. Seburuk-buruk tempat kembali dan seburuk-buruknya tempat diam. Na'udzubillahi min zalik. Sekarang kita di dunia bisa berleha-leha. Tapi di akhirat kelak nanti kita tidak bisa cakap. Kalau kita berdosa, kalau kita syirik, kalau kita munafik, kalau kita fasik, resiko azab sudah menunggu kita. Karena itu kita senantiasa berdoa kepada Allah. Beribadah di malam hari, beribadah di siang hari, iringi ibadah kita itu dengan berdoa. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Bapak dan ibu-ibu. Kemudian berikutnya adalah hamba-hamba Allah itu mempunyai sifat. Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Hamba-hamba Allah itu kalau mereka menginfakkan, membelanjakan. Kalau dia membelanjakan hartanya, rezekinya, uangnya, bagaimana sifatnya dalam berbelanja? Ini perlu kita camkan dalam hidup kita. Hamba-hamba Allah itu kalau berbelanja, lam yusrifu, tidak boros, tidak berlebih-lebihan, tidak bezazir, tidak boros, tidak berlebihan, tidak mubazir, tidak memperturutkan keinginan, walam yaqturu, dan mereka itu juga tidak kikir. Jadi indak boros, indak ceke. Bagaimana? Wa kana baina zalika qawama. Tetapi antara yang demikian, boros indak, ceke indak, sedang-sedang saja. Sifat hamba Allah itu kalau nyoba balanjo sederhana. Kenapa demikian? Kalau kita di dalam hidup bapak dan ibu, pribadi kita, keluarga kita, sampai kepada negara, kalau prinsip ini kita lakukan, insya Allah kita aman. Aman. Pribadi kita, kalau berbelanja itu tidak pandai, satu ado piti abi, satu dapat piti tande, laya doye abi, itu boros. Kadang-kala tidak perlu babaliyo dek piti ado. Alun butuh le tapi dek piti ado di baliyo. Boros, berlebihan, melampaui batas, itu bukanlah sifat-sifat hamba Allah. Kenapa sampai demikian diatur oleh Allah? Karena pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan kita. Akibat kita boros, ibu-ibu misalnya pegang balai tonga, bo piti 200.000, babalanjo 250.
Kira-kira takor 50,000. Sekali belanja takor 50. Kalau 10 kali PK balai, 10 kali takor, bara takornya dalam sebulan. Bara takornya dalam setahun. Akhirnya bangkrut. Dan tak patut boli-boli. Nabi sasa ketek diboli banyak. Babalanja berlebih-lebihan memperturutkan hawa nafsu dan keinginan. Akibatnya kita bisa dililit hutang. Utang siko, utang sinyak, utang nyak, kredit ko, kredit sadonyo. Akhirnya kita susah, pikiran kita kacau. Di bawah solat utang takana yo nak dibayar. Ketika solat ni beratang bu dibayar ko kuah. Pasti demikian. Makanya kita perlu mengatur perbelanjaan kita. Ini menurut Al-Quran, Pak dan ibu-ibu. Jadi Quran ko bicara semua aspek kehidupan kita. Tidak solat aja dah. Tidak masjid aja dah. Perekonomian kita perlu diatur menurut Al-Quran. Ya, Pak ibu-ibu. Bapiti wak 100,000, jangan dibelonjon sadonyo. Piti wak kini 50,000, jangan dibelonjon sadonyo. Kok idui jua wak bisu. You kok le sehat, kok sakit wak demam-demam pagi baka untuk membeli bodrek ndak ada. Makanya kulimek sebelum Nabi. Katiku ada nambik dimakan. Allah hendak ada baru dimakan dan ada tu. Begitu Al-Quran memberikan pedoman kepada kita di bidang perekonomian. Jadi Al-Quran menjelaskan kepada kita dalam mengatur strategi perekonomian pribadi, keluarga, masyarakat kita ini perlu. Kok tiba di negara, Pak ibu-ibu, saya khawatir. Beberapa hari yang lalu saya baca koran laporan Sri Mulyani ke DPR. Hutang Indonesia hampir 6.000 triliun. Itu secara pribadi kita itu sedih Bapak dan Ibu. Jangankan negara, pribadi awak juga kalau lah dililit utang awak, Bapak Ibu. Susah mau menyebutnya Pak Ibu. Ya, Al-Quran mengatur seperti itu. Babalanjolah sebanyak piti, jangan sampai yabi. Dan sebaliknya, walam yaqturu, ndak buli awak cekai bona dek. Sampilik koriang ndak buli lo dapat dan ibu. Sampai-sampai bertahan selego. Dek ibu diusak piti, atilah tahan powik litak dari balik tonga sampai ke dangau. Dek ibu mau usak piti, abilah ndak makan lontong awak pagi. Dek ibu mau usak piti, biarlah ndak berbelanjo awak kat si piak juga. Ndak boleh lo cando itu doa Pak Ibu. Walam yaqturu, jangan berkikir-kikir bona awak. Tapi bagaimana sifat hamba-hamba Allah itu? Wa kana baina zalika qawama, dan adalah mereka itu di antara yang demikian kalau berbelanja. Jadi nanelo apa ibu sedang-sedang saja, sederhana. Jangan dipatuhin hawa nafsu kok mendorong awak berlebih-lebihan atau kikir sampilik koyang. Kedua-dua itu adalah pengaruh daripada hawa nafsu. Kemudian Bapak Ibu, tanda-tanda sifat-sifat hamba Allah yang Rahman itu berikutnya adalah
wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak menyeru beserta Allah itu Tuhan yang lain. Jadi bulik-bulik pengana itu kepada Allah. Sekali-kali jangan minta-minta tolong kepada dukun. Tidak bersuruh dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Minta tolong itu hanya kepada Allah. Minta kepada Allah. Doa kepada Allah. Tidak ada doa ke kuburan. Kalau dulu ada Gunung Ledang. Ada kuburan keramat situ. Alhamdulillah kini tidak ada lagi. Tapi ada je orang muncul situ, cik-cik orang Jawa datang ke Gunung Ledang. Berdoa di kuburan. Tidak ada perintah berdoa di kuburan itu. Kita berdoa di mana saja. Mana saja kita boleh berdoa. Pai ke Pariaman kaulakan, situ berdoa. Pai sama-sama ziarah, berdoa situ. Tidak ada anjuran berdoa di kuburan. Bapak, ibu-ibu. Apalagi minta-minta kepada dukun. Itu tidak ada. Tidak sesuai dengan hamba-hamba Allah. Hamba Allah itu hanya berdoa kepada Allah. Apapun yang ia minta. Ya Allah, minta kesehatan, ya minta kepada Allah. Tapi kok sakit awak? Minta kepada Allah. Minta ubik ke dokter. Itu aturannya. Berdoalah kepada Allah. Jangan sekali-kali berdoa kepada selain Allah. Kemudian hamba-hamba Allah itu dalam persoalan ini. Dia betul-betul ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beramal. Semata-mata hanya karena Allah. Baik masaji indak tagadik pengurus. Baik masaji indak tagadik sianu. Salat berjamaah di masaji bukan yang lain-lain tapi hanya semata-mata karena Allah. Bersihkan niat nawaitu tauhid kita hanya kepada Allah. Allahus Samad. Allah itu tempat meminta. Maka berdoalah kita kepada Allah. Apapun yang kita minta. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya sebagai hamba-hamba Allah itu. Wala yaqtulunan nafsal lati harramallah illa bilhaq. Hamba-hamba Allah tidak mau membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Membunuh jiwa itu macam-macam. Ada yang membunuh diri. Nak selesai hutang awak, encaklah bagayu aja awak. Habis perkara, selesai urusan awak. Hutanglah banyak-banyak. Tak terbayar lagi. Tu dia nan tadi dia ayat tadi dia tak terbayar hutang royal boros, tak beretong. Akhirnya takor akhirnya bangkrut. La tabia, labi piti la bangkrut awak utang banyak. Datang ibili. Kamu gak kajinya. Gantung aja diri ini selesai persoalannya. Diumbu ada ibili seperti itu. Maka hamba-hamba Allah itu tidak mau membunuh diri. Itu pribadi bagawi bunuh diri. Membunuh orang lain apatah lagi membunuh orang lain. Membunuh anak. Ada orang bunuh anak. Comenya kan tak kata bolonjoi anak. Kalau di koran kita baca, di TV kita lihat, banyak orang yang lakukan seperti itu. Lahir anak, tu compaan aja leh. Ada nan tega mencaki anak lahir. Lahir nak, nyengek-nyengek segala macam dicoki. Membunuh itu tidak boleh dalam agama kita.
Al-Quran melarang perkara bunuh membunuh itu. Ada juga terjadi aborsi, membunuh anak alun jadi. Membunuh anak alun jadi. Itu banyak ada. Tak boleh. Wala taqtulu auladakum imlak. Jangan kamu bunuh anakmu karena takut kemiskinan. Allah yang memberikan rezekinya. Jadi kita ajak apa ibu kita jamaah, hati-hati perkara bunuh membunuh aku. Jangan sampai terjadi di diri kita, di keluarga kita, di masyarakat kita. Comel anak kebanyakan dialah bawa saya aku dukun, gugurkan aja. Godang dosa dia pak ibu. Sekali-kali jangan kalau kita mau menjadi hamba-hamba Allah. Alhamdulillah anak banyak, rezeki murah. InsyaAllah kalau akidah kuat seperti itu. Ada kawan ambon yang 10 anaknya pak ibu, tapi tidak pernah mengalami kemiskinan. Kuliah anak sampai 10, baca oleh pak. Kenapa? Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Jadi sekali-kali jangan kita terlibat dengan kasus pembunuhan. Kemudian wala yaznun. Hamba-hamba Allah itu wala yaznun. Tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Jangankan berbuat zina, mendekati zina saja dia hati-hati. Caranya hati-hati. Yang pertama, jangan berdua-duaan dimanapun. Laki-laki, perempuan. Yang ketiganya iblis. Yang ketiganya setan. Yang ketiganya hawa nafsu. Jangan biasakan bapak ibu kita bersalam-salaman dengan wanita-wanita yang bukan muhrim kita. Adalah nan candu bersalam. Ambo sering mengalami juga jamaah dek rindu kau ustaz nama selesai ngaji leka pulang apa salam je nawaknya. Kita perlu menjaga dan memelihara. Kau nak bersalam je tak bahaya, tapi lampisi tangan tadi. Lampisi kau ke bersalam je. Tapi cukup diajarkan dek corona kini. Corona mengajarkan kita bersalam cukup seperti itu. Ya tak pak? Kan itu diajarkan kini tak? Kalau dalam sunnah Nabi, laki-laki itu bersalam, ya orek-orek bersalam pak. Pocin tangan tu baca salawat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan bersalam-salam hanya begitu aja. Ujung jari je bersalam sengenek. Itu tak masuk di ibu. Di corona membuat salam kita. Salam anak murid. Salam siku. Jadi apa ibu kita ya, dengan wanita-wanita lain hati-hati bersalam. Kalau bisa tidak bersalam kita. Tidak perlu bersalam dari ibu-ibu. Sebab dalam kisah hidup Nabi yang baca apa ibu, Rasulullah itu tidak pernah bersalaman dengan wanita selain dari keluarganya. Tidak pernah. Itu dalam riwayat kitab Sahih Nabi, dalam riwayat hidupnya tidak pernah bersalaman dengan wanita yang ajnabiyah. Jadi biarlah kita menjaga jarak seketik apa dan ibu.
Masa Nabi wanita-wanita tu kan lahadu juga dia, Pak. Lahadu. Allah banyak juga manusia seperti itu. Jadi makanya dijaga. Ayo. Pada awalnya mungkin dia sederhana. Sederhana. Tapi lama kelamaan setelah di Madinah, proses dakwah sudah jalan sehingga orang sudah bertambah ramai. Jamaah juga ada. Bapak dan ibu-ibu, yang mendekatkan kepada perzinahan-perzinahan itu kita perlu menjaga, memelihara. Jangan sampai kita kanai dek itu. Makanya ibu-ibu kalau keluar rumah harus menjaga aurat, jangan sampai terbuka. Mulai dari rambut sampai ke betis, sampai ke kaki, jangan sampai. Ambo sering ilim udiak. Aduh juga ibu-ibu ulai. Nan seenaknya aja ilim udiak di lobua ko. Rok singkek, lengan baju pendek, obuak indak ba, tutui. Loma aja nya. Jadi ambo tabasuya kadang-kadang mencolik. Lain muslim apa ibu? Bade betul ia tak coliknya berselisih je nawak dak kena colik tak lendonya beko bakal. Jadi hati-hati. Kalau colik pertama tu ndak bah, tapi kalau ulang kedua ya Pak. Aduh. Apalagi ibu-ibu nak masih boleh. Tongan dia bantu apa tu. Jadi hati-hati. Tapi kalau lah kerenyu ini sodo dah lo abon enggak ada. Ayo bapak ibu-ibu. Walaupun seluruh tapi perlu ibu-ibu menjaga aurat. Jangan sampai dipandang oleh laki-laki. Ini maaf saja Pak dan Ibu ya kepada ibu-ibu. Kenapa persoalan itu? Persoalan syirik, persoalan bunuh-membunuh, persoalan zina itu termasuk dalam al-kabair. Termasuk dosa besar. Syirik, membunuh, berzina, dosa besar. Ancamannya cukup besar. Yalqo asama. Siapa membuat syirik, siapa berzina, siapa membunuh, yalqo asama, dia akan mendapatkan dosa yang besar. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah, malah dilipat gandakan azabnya di hari kemudian. Dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Dosa pembunuhan, dosa zina, hadirin rahimakumullah. Hamba-hamba Allah menjaga diri dari yang demikian. Masuk tak betul? Halo leh. Jam berapa kini? 10 ya. Kalau bisa kita selesaikan kini. Berikutnya hamba-hamba Allah itu ialah wallazina la yashhaduna zur. Hamba-hamba Allah itu tidak mau. Ini ada penjelasan ini tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama la yashhaduna zur. Dia tidak mau menjadi saksi palsu. Saksi palsu itu nanindak dikeceni yo, nani yo dikeceni ndak. Boleh basangkui Joharoto. Awak jadi saksi. Diogi awak piti dek pihak sebelah. Kecen je lah yo dek amak di. Ko piti dek amak. Dek amak ko lah bayong bulu. Ayo. Tiba di sidang nan nindak berkecen yo, nan yo berkecen nindak. Itu termasuk larangan bagi hamba-hamba Allah. Tak boleh kita lakukan seperti itu. Pengertian yang kedua, la yashhaduna zur,
mereka tidak mau menyaksikan persoalan-persoalan yang zur. Domonyo soto dek. Ada yang menjelaskan, ulama-ulama salaf menjelaskan bahwa zur itu ada semacam kelompok orang-orang tertentu. Kalau kini ada nampaknya kelompok premanisme. Itu kalau mode kini. Kelompok premanisme. Itu kelompok zur. Ada kelompok geng narkoba. Narkoba itu punya jaringan. Jaringan narkoba. Kalau ada kita, anak cucu kita, sanak kita, nan masuk jaringan itu lambat laun biasa tertangkuk juga. Apa? Ya, kiamat lagi. Minggu yang lalu baca, rupanya ada ganggut sekabu tentang konai dia, Pak Ibu. Tanya semalam itu ke ganggut sekabu, siapa orangnya? Oh, nyo biasa di Batam, Pak. Tapi nyo kini lah di Gut Sekabu. Tu gengnya itu deh. Jamaah majlis. Kalau dia ambil tu jamaah narkoba nama dia. Tak solat aja nak berjamaah dia, Pak. Narkoba pun berjamaah gini. Tu zur dia. Nan anehnya dalam penjara bosnya baik nama bayu. Dalam penjara bosnya. Mana sebona kini. Nak buat berkeliaran di luar, bosnya dalam penjara. Piti banyak. Kalau tertangkap berbahaya. Jadi kaulah zur, yashadun nazur. Hamba-hamba Allah itu tidak mau mendekati kelompok-kelompok itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Cukup kita jamaah masjid raya saja untuk solat dan kajian. Yang satu lo kita terlibat dengan kelompok-kelompok yang berbuat maksiat. Majlis kemaksiatan. Kelompok-kelompok majlis kemaksiatan itu yang sudah dijelaskan oleh beberapa ulama tentang yashhaduna zur. Jadi ada saksi palsu, ada jamaah narkoba, jamaah kejahatan, premanisasi dan sebagainya. Kemudian wa iza maru billahi maru kirama, kalau kita berjalan lantas di pinggir jalan kita temui orang-orang yang loga. Nan loga itu apa? Nan loga itu sesuatu yang tak bermanfaat, yang tak berguna. Ada kelompok-kelompok manusia yang berkumpul di suatu tompeknya, kemudian cerita macam-macam, menghabiskan waktu, menghabiskan uang. Kita lalu di situ. Maka kita lalu tu lalu aja lah di situ. Maru kiroma, lalu aja lah. Jangan dicaci-caci kan tu biar aja lah. Lalu dengan terhormat kita di situ. Begitu. Nan loga tu tidak bermanfaat. Tidak berguna. Tak mendatangkan dosa, tapi tak bermanfaat, mendatangkan kerugian. Di bidang ekonomi, di bidang akidah, di bidang agama, di bidang ibadah, rugi. Contoh, kalau kami diartikan duduk di lopo enggak 3 jam 8, 9, 10, sampai jam 1. Kalau tak 3 jam lain Pak. Sampai ke Jokowi cerita. Hubungannya kita dengan Jokowi. Ya Presiden awak. Tapi cerita di lopo kira-kira tu
Lawi, menghabiskan waktu percuma dan sia-sia. Kalau itu terjadi, kita lalu aja. Maru kiroma, lalu jo senang hati jo menjaga diri kehormatannya. Ambo pernah sekali ya Pak dan Ibu, ambo balik wirid, tiba di suatu kedai ambo membeli sesuatu. Waktu itu musim ubek wangi. Tinggal ambo di kedai kira duduk orang situ bertujuan nambah rompek lah main nambah 3 alun lain. Buya, kau betul banyak kau kurang kami seorang buya. Dah lama-lama dah buya menjolong selesai je jadilah je nyo. Dah bertahu bagi dah buya tetalu je cik seorang bekol lah jadi dia. Kalau seandainya ambo soto di situ di meja nang kasalapan ambo duduk. Nampak dia Pak Ju Ibu. Kira-kira pandangan apa Ju Ibu lah pasti balo buaya. Aku lah buayo. Jadi baca kita. Tari saya lah main bertiga kena moyo main balak dia. Bertiga moyo. Berdua moyo main balak dia. Seorang moyo main balak dia. Kalau hati mu seorang moyo dia. Kan begitu. Jadi. Ayo di hati. Di HP kini. Kalau dulu ngopi yang kayu di popok. Kalau kini di HP sorang-sorang. Bapak ibu-ibu. Situasi kini memang mengkhawatirkan loga. Dalam HP itu menghabiskan waktu berjam-jam. Mata tidak berkedip. Andai bapak main bau dak diyon deh. Dak dibantu deh. Dak didongen dia. Dak diyon dia bapa kini dia. Nambe do boneng asik dalam kamar. Kalau apa ibu bisa takicua di nantarang kini koko. Keci awaknya barajayu kira lah itu. Dari cali di dalam itu bermacam-macam persoalan. Itu logah tidak berguna. Tidak berguna. Jadi kita apa ibu dan kita nan tutu mudah-mudahan tidak seperti itu. Wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Hamba-hamba Allah itu kalau mandangan kaji Al-Quran, ayat-ayat Allah, tagak telingonya. Tapi kalau laloloknya apa ibu, itu tidak termasuk hamba Allah. Jadi yang hamba Allah itu kalau Quran dibaca, ayat dibaca, tagak telingonya, nyocolian cek matonya. Kenapa? Allah berfirman. Berarti kalau Allah berfirman itu untuk pelajaran untuk kita semua. Lam yakhiru, ndak nyopokan deh. Ndak nyo abaikan deh. Ndak nyo pandang enteng doh. Ndak nyo acu tak acu aja dah. Nyodongan. Kalau jambu ngaji biasanya perlu keseriusan dan kesabaran. Kalau ndak sabar jambu sejak awal sampai sudah ancak keluar saya sebelum mandu mulai ngaji. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Terakhir ada semacam doa yang diajarkan bagi hamba-hamba Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hamba-hamba Allah itu berdoa. Doanya Rabbana hab lana, oh Tuhan kami, berilah kami azwajina, pasangan-pasangan kami, wa zurriyatina, keturunan kami, qurrata a'yun, nangka menyojuan pikiran, nangka menyojuan mata, nangka menyonang hati. Jadi kita berdoa kepada Allah tiap selesai solat tu doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun.
Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jangan lupa kita baca doa. Ya Allah, jadikanlah pasangan hamba ya Allah menjadi orang-orang yang menyejukkan pandangan. Ibu berdoa, apa berdoa, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah kami pasangan yang menyenangkan, keturunan-keturunan yang menyejukkan hati, menyenangkan mata, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang muttaqin. Kalaulah candoi tua pak dan ibu di dunia kini ya kita, nanti di akhirat dibentangkan karpet merah oleh Allah, disambut. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu diberi balasan dengan tempat kedudukan yang tinggi disebabkan karena kesabaran mereka. Wa yulaqauna fiha, dan disambut mereka itu tahiyatan dengan penghormatan. Penghormatan itu karpet merah kalau istilah kini ya Pak Ibu. Rombongan-rombongan hamba Allah yang Rahman itu tahiyatan dengan ucapan penghormatan, wassalama, selamat datang bagi anda semua sebagai hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan dengan demikian khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, hasunat mustaqarran wa muqama, sebaik-baik tempat menetap dan tempat diam. InsyaAllah. Kalau itu tak paliago dek kita dalam duit, insyaAllah di akhirat Allah akan berikan balasan yang istimewa bagi hamba-hamba Allah nantinya. Semoga bermanfaat untuk ambo kita sama-sama Pak dan Ibu. Bau sao kita dengan kesabaran dan kesungguhan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang Rahman itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.